بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita kali ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah alhamdulillah kita telah memasuki bulan Al-Muharram. Ini adalah salah satu bulan yang mulia. Minimal ada dua sisi. Sisi yang pertama, karena bulan Muharram satu-satunya bulan yang digandengkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrullahil Muharram. Dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau memberikan motivasi kepada umatnya agar memperbanyak puasa di bulan Muharram, kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Semua bulan itu milik Allah, tetapi ketika nama bulan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Yang kedua, sisi yang menunjukkan kemuliaan bulan Muharram ini adalah dia termasuk salah satu Ashhurul Hurum, bulan haram. Namanya juga Muharram. Disebut-sebut bulan haram yang paling haram, Al-Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, merupakan ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram.
Dan yang keempat, wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab, Rajabnya orang-orang Mudhar yang terletak antara Jumada al-Akhirah dan Sya'ban. Oleh karenanya marilah kita memuji Allah. Allah beri kita kesempatan untuk bertafakkur dan bertadabbur. Sekarang kan tahunnya sudah berubah satu angka, 1445 Hijriyah. Adanya penambahan atau pergantian tahun seperti ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang sangat bersejarah di dalam atau sepanjang sejarah kaum muslimin, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat dan salam untuk beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Begitu pula semoga salawat dan salam yang sama juga tercurahkan untuk keluarga beliau, Ahlul Bait, dan juga para sahabat beliau tanpa kecuali. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita adalah tentang sirah ulama. Kajian sirah ulama, sejarah para ulama. Kita sudah 4 ulama yang telah kita bahas profil atau biografinya. Ulama-ulama yang kita pilih di dalam silsilah serial kajian ini adalah dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Kita sudah menyampaikan alasan atau latar belakangnya, karena dalam rangka untuk sosialisasi, memperkenalkan atau lebih kenal secara dekat dengan para ulama, khususnya ulama-ulama yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Maka kita ambil ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in maksudnya adalah yang bertemu dengan sahabat Nabi, belum sempat ketemu sama Nabi sehingga bisanya hanya berguru dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan sengaja kita pilih kalangan tabi'in ini sebelum membahas lebih lanjut tentang ulama-ulama madhab. Sekali lagi kami tegaskan, kajian sirah ulama ini dalam rangka untuk membuka cakrawala berfikir kita kaum muslimin, bahwasanya kalau ada sirah ulama tabi'in yang mana mereka secara sejarah lebih dulu, lebih awal daripada ulama madhab yang 4 yang terkenal, kira-kira madhab mereka itu apa? Kan begitu. Tentu akan mengundang pertanyaan atau kita diajak untuk berpikir. Sebelum ulama madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama dulu madhab fikihnya apa? Berarti mereka punya madhab juga. Bahkan sebelum imam madhab yang 4 yang terkenal ini. Artinya apa? Ke depan ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh fanatik terhadap madhab tertentu. Apakah kemudian ketika orang itu bermadhab fikih dengan madhab tertentu misalnya, termasuk pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir? Di alam barzakh nanti apakah ditanya, kita itu madhab fikihnya apa? Kan tidak. Maka tidak boleh fanatik. Toh ternyata dari pelajaran sejarah, kajian kita kan sejarah nih.
membuat kita tidak fanatik buta terhadap apa yang namanya mazhab. Inilah yang kami harapkan. Kita pelajari, kita baca sejarah para ulama kita. Oh, ternyata ada ya ulama sebelum kalangan imam mazhab yang 4. Iya, bahkan lebih hebat. Terus terang dan dengan kuat kami katakan, ulama kalangan sahabat itu lebih hebat daripada ulama kalangan tabi'in. Ulama tabi'in lebih hebat daripada ulama tabi'ut tabi'in. Dan ulama tabi'ut tabi'in lebih mulia, lebih afdal dari segi zamannya, dari segi generasinya dibandingkan dengan ulama mazhab yang 4. Itu harus kita sadari. Maka berbeda mazhab itu hal yang sudah biasa, dan insya Allah akan kita tunjukkan dari profil atau biografi singkat ulama yang kita kemukakan namanya malam ini, dan kita tuangkan dalam tajuk judul kajian kita, Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Siapa beliau? Namanya Muhammad bin Sirin. Tadi kami mengatakan kita sudah 4 ulama ya. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Sa'id ibn al-Musayyab. Yang kedua, karena ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa tabi'in terbaik itu adalah Uwais al-Qarni, maka kita jadikan dia pembahasannya di nomor 2. Kenapa kita kedepankan Sa'id bin Musayyab? Karena kita ingin membahas profil ulama itu dari sisi keilmuannya. Ilmu. Ulama disebut ulama kan karena dia alim. Alim berasal dari kata ilmu. Maka sisi ilmu ini yang kita tonjolkan, karena kita menginginkan kajian yang ilmiah. Walaupun para sahabat semuanya mengatakan Sayyidut Tabi'in sepakat, karena nas dari Nabi, penghulunya para tabi'in, pemimpin para tabi'in itu Uwais al-Qarani. Jadi akhirnya kita setelah Sa'id bin Musayyab, karena ada keterkaitan atau ada hubungannya dari segi sejarah atau kronologis, khususnya kronologis wafat. Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Zubair ini sama-sama meninggal di tahun 94 Hijriah. Tahun berapa? 94 Hijriah. Bedanya tahun kelahiran. Sa'id bin Musayyab lahir tahun 15 Hijriah, sedangkan Urwah bin Zubair lahir pada 23 Hijriah. Meninggalnya sama, 94 Hijriah. Sampai-sampai Al-Waqidi, seorang ulama pakar sejarah, menyebutkan bahwasanya 94 Hijriah itu adalah sanatul fuqaha, tahunnya atau tahun wafatnya ulama-ulama fikih. Jadi dari dulu itu sudah ada mazhab fikih sebelum yang terkenal oleh kita semua 4 mazhab fikih yang sampai sekarang. Dulu sudah ada dan sudah terjadi perbedaan pendapat, khilafiyah. Kemudian yang keempat, beberapa pertemuan yang lalu, kalau tidak salah 2 pertemuan, kita membahas Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, beliau
ulama Basrah. Lahir tahun 21 Hijriyah, meninggal tahun 110 Hijriyah. Nah, berikutnya setelah Al-Hasan Al-Basri, sekarang atau malam ini kita angkat profil Muhammad ibn Sirin. Sama-sama ulama Basrah dan subhanallah sama-sama meninggal pada tahun 110 Hijriyah. Kami menggunakan metode ini dalam rangka supaya jamaah mudah menghafalnya. Kalau disuruh sebutkan ulama-ulama tabi'in yang Anda ketahui, salah satunya dari kajian ini, urutan judul kajian itu insya Allah bisa membantu kita untuk mengingat. Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, sama-sama wafat tahun 94 Hijriyah. Ingat, tahun wafat lebih penting daripada tahun lahir. Kalau kita belajar sejarah atau bidang studi kita itu sejarah, tahun wafat itu lebih penting daripada tahun lahir. Dua-duanya penting, tapi yang lebih penting adalah tahun wafat. Makanya sampai ada judul kitab Wafiyat Al-A'yan, wafatnya, atau buku atau kitab yang khusus ditulis untuk menceritakan tentang tahun-tahun wafatnya para ulama, para tokoh. Jadi sekali lagi itu menunjukkan bahwa tahun wafat itu lebih penting daripada tahun lahir. Kemudian yang ketiga, untuk diurut ya secara keilmuan, kita pisahkan Uwais Al-Qarani karena dia khusus, sudah dinas oleh Nabi SAW. Yang ketiga Al-Hasan Al-Basri, yang keempat Muhammad ibn Sirin yang sama-sama wafat tahun 110 Hijriyah. Itu alasan kenapa kok sekarang profil yang diangkat adalah Muhammad ibn Sirin, sama-sama Basrah. Dua yang kita sebutkan pertama, Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Zubair, sama-sama Madinah. Jadi sudah dua ulama Madinah dan dua ulama Basrah. Kita sampaikan profil atau sejarahnya. Muhammad bin Sirin mengatakan, Muhammad bin Sirin at-tabi'iyul kabir fit tafsir wa ta'bir. Muhammad ibn Sirin adalah sosok ulama tabi'in besar, tokoh tabi'in yang terpandang, ternama, terkemuka, yang pakar di dalam bidang ilmu tafsir dan takbir mimpi. Takbir mimpi, orang yang paling piawai dari kalangan tabi'in yang menafsirkan mimpi, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Makanya tadi dalam muqaddimah kami membawakan firman Allah dalam surat Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah kami pilih kamu wahai Yusuf, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan kami ajarkan kepadamu arti mimpi. Dari potongan ayat ini, penafsir mimpi itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah ulama-ulama pilihan. Yajtabi, ijtiba, Allah pilih di antara hamba-hambanya untuk diajarkan ilmu tafsir mimpi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Berarti menafsirkan mimpi itu bukan main-main.
bukan sembarangan orang. Kayaknya enak menghubungkan simbol-simbol yang dilihat dalam mimpi dengan kemudian ditafsirkan atau diartikan. Enggak mudah. Hanya orang-orang yang diberi mauhibah, anugerah, bisa kita katakan bakat atau talenta, ya, karena kemampuan yang benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua alim itu penafsir mimpi, tapi penafsir mimpi pasti orang alim. Itu kaidahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan jika kita masih diberi umur panjang, khusus untuk tafsir mimpi kita buat di dalam pertemuan yang lainnya. Kita ingin membahas secara umum dulu kehidupan ulama kita ini, Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Tadi sudah namanya Muhammad ibn Sirin. Secara nasab, keturunan, beliau keturunan siapa sih? Gitu ya. Beliau sama, kurang lebih seperti Al-Hasan Al-Basri. Anak maula, anaknya mantan budak, tapi akhirnya jadi ulama. Sa'id bin Musayyab ini Masya Allah, nasabnya nasab yang mulia, syarif, kalau istilah kita habaib. Begitu pula Urwah bin Zubair, apalagi Urwah bin Zubair itu sangat dekat silsilah nasabnya dengan silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy. Dia anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair Quraisy. Sedangkan dua ulama Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin yang sekarang kita bahas, saya nggak tahu dilalah atau apa ini ya, kok pas begitu. Jelas ini takdir Allah, tetapi ada sisi secara ilmu manusia ini kebetulan Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin dua-duanya adalah anak dari mantan budak, anak maula, sama-sama di Basrah. Meninggalnya pun di tahun yang sama, subhanallah. Hanya saja Al-Hasan Al-Basri lebih senior, lebih dulu lahir. Adapun Muhammad ibn Sirin lahir 2 tahun sebelum berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan ini subhanallah, lagi-lagi sebuah, kalau berdasarkan ilmu kita ya kebetulan, tapi berdasarkan ilmu Allah ini takdir. Jadi jangan sampai salah paham, nggak boleh bilang kebetulan, boleh ya. Secara ilmu kita kan nggak ada yang tahu. Jadi Al-Hasan Al-Basri tahun 21 Hijriah lahirnya. Dan ini dalam rangka untuk memudahkan hafalan kita tahun tadi. Al-Hasan Al-Basri tahun 21 lahirnya, meninggal 110. Kenapa mengatakan 21 Hijriah lahirnya? Karena dia lahir bertepatan dengan 2 tahun sebelum berakhirnya kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal tahun 23. Nah, tahun 21 Al-Hasan Al-Basri lahir. Sehingga ketika Umar meninggal, Al-Hasan Al-Basri baru 2 tahun. Maka kalau ada hadis orang menyebutkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan dari Umar bin Khattab, jelas hadisnya hadis munqati', hadis yang terputus sanadnya. Kapan Umar bin Khattab kapan Al-Hasan Al-Basri ketemu sama Umar bin Khattab? Pada saat Umar wafat, umurnya Al-Hasan Al-Basri 2 tahun. Ada bayi 2 tahun yang ngambil sanad? Ustadz, saya dapat sanad.
waktu itu umur saya 2 tahun. Gimana ceritanya? Iya, saya dibawa bapak saya. Ketika umroh, ya, umroh kebetulan ada kajiannya Syekh Muhaddits, ahli hadis yang masih hidup sekarang di Madinah, bapaknya Syekh Profesor Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin. Beliau sudah sepuh dan sudah tidak lagi mengajar di Masjid Nabawi. Beliau minta maaf, sudah minta izin tidak bisa lagi mengajar di Masjid Nabawi karena faktor kesehatan. Jadi ceritanya waktu umroh kebetulan bawa bayinya yang masih berumur 2 tahun. Terus dia cerita, "Nak, kamu dulu ikut kajiannya Syekh Abdul Muhsin, ahli hadis Madinah. Waktu itu umur kamu 2 tahun. Nah, kebetulan syekhnya menyampaikan sanad secara umum, ijazah. Saya izinkan kepada semua hadirin untuk menceritakan hadis-hadis yang saya sampaikan." Wah, itu ijazah umum. Kemudian berbangga dengan ijazah itu, gitu. Saya dapat sanad. Kapan? Waktu umur saya 2 tahun. Ini enggak terhitung. Bapaknya iya. Karena belum wai. Belum sadar. Masih bayi, ya. Nah, kalau Al-Hasan Al-Basri lahirnya 2 tahun sebelum berakhirnya kepemimpinan Umar bin Khattab, maka ketahuilah Muhammad ibn Sirin lahirnya 2 tahun sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Utsman ibn Affan. Sama-sama 2 tahun sebelum berakhirnya sebuah rezim. Kalau boleh kita katakan masa kepemimpinan itu dengan rezim, ya. Walaupun konotasinya sekarang negatif. Saya mohon maaf bagi yang kurang setuju atau kurang sependapat. Jadi ini untuk bahasa populernya saja. Sekali lagi, lahirnya Muhammad ibn Sirin, ulama kita yang kita bahas malam ini, 2 tahun sebelum berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu, sekitar tahun 32 Hijriah. Jadi tolong dihafalkan. Ya, jadi kita sudah 4 ulama, ya. Ini harus kita plus 1 Uwais bin Al-Qarani, diulang-ulang terus supaya semakin lama nanti pertemuan kita semakin nambah ulamanya. Al-Hasan dengan Muhammad ibn Sirin ada kaitannya. Al-Hasan Al-Basri 21 110. Muhammad ibn Sirin 32 110. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nama dan nasabnya. Beliau anak dari seorang mantan budak. Nama bapaknya Sirin. Sirin. Dia kalau mantan budak kan berarti pernah jadi budak. Tawanan dalam sebuah peperangan di sebuah daerah yang bernama Al-Jarjaraya. Jarjaraya ini adalah sebuah daerah di Baghdad. Kalau Baghdad itu kota besarnya, maka ada kecamatan di situ namanya Jarjaraya. Gitu ya. Ibarat kita di sini kota besarnya Purwokerto, pinggiran Purwokerto. Karanglewas, misalnya, Karangsalam, bagian dari Baghdad, Jarjaraya. Dan menjadi milik Anas ibn Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi sekaligus pelayan Nabi selama 10 tahun radhiyallahu an. Jadi Sirin ini mantan budaknya Anas bin Malik. Tertawan perang, kemudian dimerdekakan oleh Anas bin Malik. Akhirnya menjadi orang tua salah satu ulama yang bernama Muhammad ibn Sirin.
Muhammad ibn Sirin, bapaknya mantan budak, ibunya juga mantan budak. Subhanallah. Namanya Sofiyah. Disebut-sebut sebagai mantan budaknya Abu Bakar atau keluarga Abu Bakar secara umum. Karena biasanya budak itu beralih atau berpindah-pindah majikan atau tuannya secara keluarga. Biasanya begitu. Jadi bapaknya mantan budak, ibunya juga mantan budak. Tetapi status sosial mereka yang seperti itu tidak menghalangi anaknya suatu saat nanti ketika dewasa menjadi orang-orang mulia. Maka begitu pula kami katakan, qiyasan ala hadza. Mohon maaf, anak zina sekalipun, itu kan yang salah siapa? Orang tuanya. Sehingga tidak bisa kita mutlakkan perbuatan orang tuanya menjadi penghalang kesolehan anak tersebut. Suatu saat bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Kalau memang bi'ah atau lingkungannya, lingkungan orang-orang soleh dan soleha, yang membesarkan mereka orang-orang soleh dan soleha, insya Allah. Walaupun asal mereka dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita memandang sebelah. Ya. Misalnya kasus perkawinan seorang anak yang walinya itu adalah dari jalur ibunya. Karena anak zina, maka bapak biologisnya itu nggak sah jadi wali. Kalau seandainya dipaksa bapak biologisnya jadi wali, akad nikahnya tuh nggak sah. Hati-hati. Maka kadang-kadang orang jadi bertanya-tanya, loh kenapa yang jadi walinya dari pihak ibunya? Gitu. Jangan memandang sebelah mata. Husnudzon aja. Oh dari pihak ibunya, ya mungkin itu yang paling dekat dengan pengantin perempuan. Bapak kandung tidak menjadi wali dari pernikahan putrinya sendiri, dia serahkan kepada orang lain. Biasanya kepada Pak KUA ya. Gak apa-apa, sah. Sudah ada wakalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nama dan nasabnya, kemudian lahirnya tahun 32 Hijriah, 2 tahun kurang lebih sebelum berakhirnya masa kepemimpinan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya tentang sifat, karakter, akhlak dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau adalah seorang yang yuhadditsu bi ahaditsin nas. Orang yang supel kemudian bercerita, ngobrol sama orang banyak. Mudah berkawan. Banyak temannya. Kenapa? Katsir al-dhahik. Dan ini luar biasa berseberangan atau berkebalikan dengan Al-Hasan al-Basri. Pada 2 pertemuan yang lalu kita membahas Al-Hasan al-Basri. Itu kan suasananya suasana sedih. Al-Hasan al-Basri di antara sifatnya adalah tidaklah dilihat oleh murid-muridnya atau orang yang melihatnya kecuali dalam keadaan seperti orang yang baru saja berduka cita. Selalu sedih. Ketika ditanya, kenapa Anda sedih terus? Bahkan nggak jarang beliau itu menangis. Ketika ditanya, bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya tidak bersedih? Bagaimana seluruh waktu saya ini lebih dominan dengan tangisan? Setelah saya tahu
ternyata sejak malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk bersiap-siap meniup sangkakala, dan dia sejak saat itu sudah bersiap diri antara sangkakalanya dengan dirinya. Jadi sangkakalanya udah dekat, dia tinggal menunggu perintah Allah. Jadi mendongakkan kepalanya ke atas arsy, siap menunggu perintah Allah. Itu malaikat. Apa enggak ngeri? Itu alasan Al-Basri. Maka itulah yang membuat beliau sedih. Jangan-jangan saat, ya minimal kita akan menemukan kiamat kita masing-masing, yang disebut dengan kiamat sughra, kematian. Ketika dicabut nyawanya dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah, apa enggak nangis jadi-jadinya? Maka sebelum itu terjadi saya menyesal dulu, kata Al-Hasan Al-Basri. Maka bawaannya nangis, sedih. Bahkan orang yang melihatnya bisa bersedih juga, ya, ulama. Nah, berbeda halnya dengan Muhammad bin Sirin, ulama kita malam ini. Beliau katsirud dhahk, banyak tertawanya, banyak bercandanya. Tetapi ketika sudah membahas tentang halal dan haram, ketika sudah menyebutkan atau mendengar hadis Nabi SAW, apalagi Al-Quran dibacakan, kalaha, beliau seperti orang yang kayak patung, takabbab, dan tidak bergeming saking khusyuknya. Jadi ada waktunya kapan kita bercanda. Ini yang diajarkan oleh Muhammad bin Sirin. Nah, dari sini kan berbeda sedikit mazhabnya antara Al-Hasan Al-Basri dengan Muhammad bin Sirin. Kemudian, karena kita sudah menyentuh tentang mazhab, perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita hadirkan sekarang antara Al-Hasan Al-Basri dengan Muhammad bin Sirin. Tadi perbedaan karakter, tadi sudah, yang satu bawaannya sedih, banyak menangis. Yang satunya lagi sering bercanda, tetapi ketika saatnya serius, sangat serius. Bahkan disebutkan bahwasanya Muhammad bin Sirin ini kana fi tijaratin fi suq, lahu tijarah. Di dalam biografinya disebutkan kalau beliau Muhammad bin Sirin ini juga berdagang. Manusia biasa seperti kita, mencari penghasilan, pendapatan untuk menghidupi kehidupannya. Dagang, jualan di pasar. Nah, ketika orang-orang pasar melihat dia, dzakarullah. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Kalau orang-orang pasar itu lihat beliau, semuanya pada berzikir. Ya. Fa halalu wa kabbaru. Itu kalau mereka melihat Muhammad bin Sirin datang, buka kedainya, ya, buka lapaknya, orang pasti akan teringat dengan zikrullah, membuat orang lain bertahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Orang soleh. Penampakan orang soleh itu mengingatkan orang untuk berzikir. Begitulah seharusnya kita sebagai muslim, dimanapun kita berada, membuat dan membawa keberkahan bagi orang lain. Salah satu bentuk keberkahannya apa? Ngilingke wong, mengingatkan orang lain zikrullah, yang lalai. Pasar kan tempatnya orang lalai. Maka dengan kedatangan Muhammad bin Sirin, berjualan di situ, berdagang di situ, membawa manfaat ukhrawi, membuat mereka jadi teringat zikir, zikir. Perbedaan kedua antara Al-Hasan Al-Basri dengan Muhammad bin Sirin adalah Muhammad bin Sirin kana la yara riwayat al-hadith illa bil-lafz
Muhammad bin Sirin berpendapat tidak boleh meriwayatkan hadis kecuali sesuai dengan lafadznya. Sebagaimana yang Anda hafal dari guru Anda, begitu harus disampaikan hadis itu. Nggak boleh diriwayatkan hadis itu dengan cara makna. Kurang lebih itu nggak boleh. Jadi Muhammad bin Sirin termasuk mutasyaddid dalam bidang hadis, termasuk yang sangat selektif dan sangat ketat. Beliau menolak orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan melakukan perubahan terhadap redaksi kalimat hadis itu. Lafadznya nggak boleh berubah. Itu Muhammad bin Sirin. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri kana yara an riwayat yajuz atau tajuzu bil ma'na. Al-Hasan Al-Basri berpendapat bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Artinya kalau lafadznya itu kurang lebih nggak masalah. Dan ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Berdasarkan faktanya dalam satu hadis Nabi, kadang-kadang para rawi itu berbeda-beda lafadznya. Berbeda-beda lafadznya. Ini masalah khilafiyah. Muhammad bin Sirin keras dalam masalah periwayatan hadis, sedangkan Al-Hasan Al-Basri banyak melakukan an-anah dalam bidang hadis atau ilmu hadis. Beliau itu langsung tanpa sanad dari sahabat, langsung ke Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu model atau tipe dan metodenya Al-Hasan Al-Basri. Dia menyampaikan hadis di zaman Muhammad bin Sirin tidak. Sampaikan, siapa gurumu? Kan begitu. Siapa yang mengatakan itu? Supaya bisa dideteksi. Jadi secara keilmuan hadis, Muhammad bin Sirin ini lebih kuat, lebih dipercaya. Bahkan ashabus sunan, penyusun kitab sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan sunan-sunan yang lain, itu semua mereka meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Jadi riwayat dari Muhammad bin Sirin itu termasuk yang sangat kuat di sisi kalangan ahli hadis. Ja'al. Nah, kita break sebentar, insyaallah kita dengarkan adzan dikumandangkan, kemudian kita lanjutkan sedikit tentang sifat yang lain dari Ibnu Sirin, sifat waraknya dan yang lainnya insyaallah. Fadhal muadzin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wara itu kalau bahasa kita sangat berhati-hati dalam masalah-masalah yang syubhat. Dalam masalah yang samar. Di antaranya adalah ditunjukkan sikap terhadap pemimpin atau penguasa yang telah meninggal dunia. Yadhkurun annahu yasma' ahadan nas yasubbu al-Hajjaj bin Yusuf ba'da mautih. Diceritakan dalam sejarah bahwasanya Muhammad bin Sirin ini pernah mendengar seseorang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, sosok pemimpin yang zalim di dinasti atau rezim Bani Umayyah. Ketika itu yang menjadi khalifah diantaranya adalah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid, dan seterusnya. Nah, di masa pemerintahan Bani Umayyah, salah satu gubernur Irak adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini sudah kita pernah sampaikan ya, ketika membahas tentang Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana sikap Al-Hasan Al-Basri terhadap penguasa yang zalim sekalipun. Beri tanda kutip. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf sudah meninggal dan dia pernah atau mantan gubernur Irak. Kufah lebih tepatnya. Sudah meninggal, terus ada orang yang mencela. Mencela kebijakan atau ya ketika dia memerintah. Kemudian mengata-ngatailah, tidak terhormatlah. Muhammad bin Sirin mendengarnya. Apa kata beliau? Toh ya bena akhi, diamlah wahai anak saudaraku. Diam. Lebih baik diam. Toh kan udah meninggal, gitu loh. Kalau pakai bahasa kita ringkas. Tapi akan saya sampaikan lafadznya. Toh ya bena akhi, fa innal Hajjaj madha ila rabbih. Diamlah wahai anak saudaraku. Sesungguhnya Al-Hajjaj
orang yang engkau cela itu sudah pergi menuju Tuhannya, sudah meninggal. Wa innaka hina taqdumu 'ala Allah 'azza wa jalla latajidu anna ahqara dhanbin irtakabtahu fid dunya ashadda 'ala nafsika min a'zami dhanbin ijtarahahu al-Hajjaj. Sungguhnya engkau ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, alias kalau engkau suatu saat mati juga, engkau akan bertemu dengan Allah, engkau akan mendapatkan bahwasanya dosa teringan, kesalahan yang paling kecil yang engkau lakukan itu lebih dahsyat engkau rasakan daripada dosa paling besar yang dilakukan oleh Al-Hajjaj. Bagi dirimu loh. Kenapa? Karena ketika itu nanti kita sudah masuk ke alam akhirat, orang lain itu nggak ada urusan dengan kita. Dosa orang lain akan dibawa oleh orang tersebut. Nah, dosa kita yang kita urus. Maka benar sekali perkataan Muhammad bin Sirin. Dosa yang paling kecil yang kamu lakukan ketika di dunia ini, nanti ketika engkau bertemu dengan Allah, itulah yang lebih berat daripada dosa terberat yang pernah dilakukan oleh Al-Hajjaj. Dengan bahasa kita sekarang. Dan ini nasihat bagi teman-teman yang suka mencela pemimpin. Tidak pada tempatnya. Kalau mencela pemimpin di depannya langsung, monggo. Sebagai bentuk nasihat, silahkan kalau berani. Tapi mencela di depan umum, yang hanya membangkitkan amarah dan emosi rakyat, ini tidak pada tempatnya. Walaupun negara memfasilitasi. Kami sampaikan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ingin menasihati penguasa, nasihati di depannya. 4 mata. Japri, jalur pribadi. Kenapa? Karena yang namanya nasihat itu kan memperbaiki. Kalau menasihati kok malah merusak, itu bukan nasihat. Koar-koar di tengah jalan, kemudian buat orasi-orasi, lalu apa yang terjadi? Di saat-saat seperti itu, provokasi atau orangnya, provokator, ada. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dulu sudah pernah terjadi. Perang Jamal, perang yang terjadi antara pasukannya Aisyah, Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam dengan pasukannya Ali. Terjadi gara-gara ada provokator. Padahal niatnya Aisyah datang ke Kufah ingin menemui Ali supaya mengajak Ali mau berdamai dengan Muawiyah di Syam. Habis pulang haji nih dari Mekah, sebelum ke Madinah, mampir dulu ke Kufah, ke timur. Nanti baru ke utara, pulang ke Madinah. Ternyata belum sampai ke Kufah, oleh tentaranya Ali, di dalamnya ada orang-orang Khawarij, dan disinyalir merekalah provokatornya. Tidak ingin mendapatkan apa? Kaum muslimin itu damai, bersatu. Ya, terjadi. Jadi kata Muhammad bin Sirin, "Likulli minkuma yauma idzin sya'nun yughni." Karena masing-masing dari kalian berdua, engkau yang mencela Hajjaj dan Hajjaj yang kau cela, itu di sisi Tuhannya atau di hadapan Tuhannya akan memiliki masalah masing-masing. Wa alam ya ibna akhi, maka ketahuilah wahai anak saudaraku, annallaha azza wa jalla sawfa yaqtasu minal Hajjaj liman zalamahum. Allah pasti akan mengambil perhitungan terhadap Hajjaj untuk orang-orang yang pernah dizalimi oleh Hajjaj sebagai penguasa. Begitu pula sebaliknya.
kama sayaqtassu lil hajjaj mimman yadhlimun, sebagaimana Allah juga akan memberikan hak al-hajjaj dari orang-orang yang telah menzalimi hajjaj. Mencela orang sudah meninggal, sudah selesai urusannya, sudah. Adapun kesalahan-kesalahannya jangan sampai terulang lagi, sudah. Tidak perlu mencela. Fala tushghilanna nafsak, maka ini nasihat yang sangat baik dari beliau Muhammad bin Sirin, maka jangan kau sibukkan dirimu ba'dal yaum, setelah hari ini, bisabbi ahad, dengan mencela seorang pun. Ya, mencerca. Apa manfaatnya? Kalau ingin menasehati kan bisa tanpa celaan. Sampaikan dulu pujian, ya. Anda sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau begini dan sebagainya, kan enak. Daripada dengan cara-cara yang tidak elegan. Oleh karena itu, mari kita pelajari sirah sejarah ulama untuk kita contoh dan kita terapkan. Insya Allah pertemuan tentang Muhammad bin Sirin ini kita lanjutkan, khusus membicarakan tentang keahlian beliau sebagai penafsir mimpi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.